Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video presentasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester Ilmu Islam Terapan dari kelompok 3 yang disusun oleh Arina Roisatul Rahmah, Hasan Hasbullah, Ulida Zurul Hanin, dan Samiata Derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Islam Terapan yang beranggotakan Arina Roisatul Rahmah, Ulida Zurul Hanin, Hasan Hasbullah, dan Samiata Derajat. Bab pertama tentang pengetahuan ilmu dan teknologi. Ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Ilmu pengetahuan adalah usaha untuk meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam kehidupan manusia. Ilmu itu diperoleh karena proses kegiatan yang dilakukan dan kemudian dikembangkan. Ilmu agama adalah sumber ilmu yang berkaitan dengan sumber ajaran agama. Ilmu agama sebagai esensi produk pikir dan memenuhi kualifikasi keagamaan menurut sumber masing-masing. Kemudian teknologi. Teknologi adalah ilmu sebagian produk penelitian tentang kenyataan konkret. Masuk bab 2, yaitu pengertian sains dan teknologi. Sains adalah ilmu pengetahuan yang dapat diuji kebenarannya. Teknologi adalah aplikasi ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam memecahkan berbagai persoalan demi kesejahteraan manusia. Jadi antara sains dan teknologi, dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penerapannya secara otomatis menghasilkan apa yang disebut teknologi. Sains dan teknologi dalam tradisi Islam. Sebelum peradaban Barat mengembangkan sains dan teknologi, para ilmuwan Islam sudah terlebih dahulu mengembangkan banyak inovasi terkait sains dan teknologi. Bidang sains dan teknologi dibagi menjadi 3, yaitu bidang matematika. Setidaknya masyarakat Islam sudah mewarisi 3 sistem perhitungan sekaligus. Yang kedua, bidang astronomi, menentukan waktu sholat berdasarkan longitudinal, dan terakhir bidang fisika. Sebagai contoh, Al-Biruni yang sudah memberikan sumbangan bagi pengukuran berat jenis berbagai zat. Perkembangan sains dan teknologi diawali dengan kegiatan pengamatan manusia atas peristiwa alam. Kegiatan pengamatan manusia atas peristiwa alam dan teknologi dikembangkan pada tahun 630 Masehi dari Iskandaria atau Alexandria. Perkembangan sains yang juga telah berlangsung sangat pesat sejak abad ke-19 hingga sekarang. Bab 3. Struktur ajaran Al-Quran dan Hadis. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dan hadis adalah segala ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi. Al-Quran dan hadis merupakan sebagai pegangan hidup, pedoman hidup, sumber hukum ajaran Islam, dan sesuatu yang samar. Jika kita ingin belajar Al-Quran dan hadis, harus melalui perantara guru, ulama, maupun mujtahid. Dan yang terakhir, tadayun. Tadayun adalah perasaan yang butuh pada sang pencipta yang mengaturnya. Tadayun dibagi menjadi 2, yaitu tadayun hudri dan tadayun nadori.
Tadayun Hudri adalah keberagamaan pada masa Nabi, ditandai oleh keadaan yang memiliki objek tanpa perantara indera. Sedangkan Tadayun Nadhari adalah keberagamaan pada masa setelah Nabi wafat, mendapatkan suatu pengetahuan dengan disertai angan-angan, renungan, pemikiran, atau analisa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Hasan Hasbullah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Islam Terapan. Nama saya sendiri Hasan Hasbullah, NIM 2040310096, prodi saya manajemen dakwah, kelas C1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang judul responsivitas keagamaan. Pengertian responsivitas dan keagamaan. Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Adapun yang dinamakan keagamaan, keagamaan adalah sifat yang terdapat dalam agama. Segala sesuatu yang mengenai agama atau usaha yang dilakukan seseorang atau kelompok yang dilaksanakan secara konstitu terus-menerus maupun yang ada hubungannya dengan nilai-nilai keagamaan. Adapun hubungannya responsivitas dengan keagamaan. Responsivitas dengan keagamaan sangat berkesinambungan, karena keagamaan itu sendiri di dalamnya mencakup seluruh masyarakat yang mempunyai peran masing-masing untuk membangun dan meningkatkan semangat dalam beragama. Di atas sudah dijelaskan bahwasanya responsivitas adalah kemampuan yang dapat mengenali kebutuhan masyarakat dengan melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, juga sebagai wadah aspirasi masyarakat. Ibarat itu penunjang membuktikan bahwa dia itu beragama Islam. Adapun penerapan dalam responsivitas keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh halnya mengadakan jamiah sholawat, mengadakan jamiah zikir dan istighosah, mendirikan pondok pesantren, atau membantu perkembangan anak dalam hal keagamaan. Contoh halnya tempat pendidikan Al-Quran, seperti itu TPQ. Adanya responsivitas dalam keagamaan adalah bukti bahwa dia itu mempunyai agama. Contoh halnya ada jamiah sholawat, jamiah zikir dan istighosah, kan bahwa itu adalah merupakan penerapan masyarakat sebagai orang yang beragama Islam. Seperti itu. Adapun di sini saya akan menerangkan tentang judul lingkup perbuatan beragama. Tujuan dari lingkup perbuatan beragama yaitu tujuannya adanya ruang lingkup dalam beragama, yaitu untuk memperoleh hukum agama dari dalil-dalilnya. Maka telah perlu diarahkan pada terminologi hukum tersebut. Sebagian besar pakar ilmu usul fikih berpeluang untuk mencapai tujuan risalah Rasulullah.
akhir dari keberagamaan yang diajarkan. Menurut Imam Syafi'i, ulama mazhab kita, ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Adapun hukum-hukum taklif yang berlaku di agama Islam, itu ada hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Wajib itu adalah perkara yang ketika ditinggalkan akan mendapatkan dosa, dan ketika dilakukan akan mendapatkan pahala. Yang dinamakan sunnah adalah ketika seseorang yang melakukan itu akan mendapatkan pahala, yang tidak, dan orang yang tidak melakukan tidak mendapatkan apa-apa. Adapun hukum haram adalah kebalikan dari hukum haram, hukum wajib. Jadi ketika ditinggalkan mendapatkan pahala, dan ketika mengerjakan perbuatan haram akan mendapatkan dosa. Adapun hukum makruh dan mubah adalah perkara yang dikatakan boleh, untuk sebagian besar itu dikatakan boleh, tapi alangkah baiknya itu ditinggalkan. Di sini saya akan menerangkan judul tentang ilmu Islam terapan, Islam dan ilmu tauhid. Apa sih ilmu tauhid itu? Ilmu tauhid secara bahasa yaitu adalah ilmu yang membahas tentang Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Menurut Syekh Muhammad Abduh mengemukakan bahwa ilmu tauhid adalah suatu ilmu yang membahas tentang wujud Allah, zat Allah, tentang sifat-sifat wajib yang disifatkan kepadanya, seperti wujud, kitab, hukum. Juga membahas tentang rasul-rasulnya, meyakinkan kerasulan mereka, ditetapkan kepada mereka, dan apa yang terlarang dinisbatkan kepada mereka. Itu adalah hukum tauhid, hukum ilmu tauhid yang hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun sebab-sebab adanya pengaruh berubahnya ilmu tauhid dilihat dari faktor internal. Al-Quran selain membahas tentang akidah Islam, juga membahas bagian berbagai keyakinan lain yang disesatkan, membahas tentang syirik, murtad, ahli kitab, Nasrani, dan Yahudi. Juga keyakinan lain yang membuat umat Islam bertanya-tanya dan tertarik untuk mengkajinya. Adapun faktor eksternal, banyak di antara umat Islam yang dulunya beragama Yahudi Nasrani akan menjadi pembesarnya setelah masuk Islam, dan keadaan sudah tenang. Mereka mengingat kembali ajaran agamanya dan dicampur adukan dengan Islam, sehingga butuh sebuah ilmu tentang akidah dalam memurnikannya. Itu adalah salah satu sebab di mana ilmu tauhid itu sudah mulai melemah. Kesimpulannya dari ilmu Islam dan ilmu tauhid saat berkesinambungan, ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dalil nakli, dalil akli, atau dalil wijahi perasaan halus sebagai prinsip dasar agama. Maka tauhid atau ilmu apa-apa yang masuk dalam bahasa ilmu tauhid sebenarnya datang dan tumbuh berkembang bersama dengan agama itu sendiri. Di sini saya sudah menjelaskan 3 judul. Demikian presentasi tugas ujian akhir semester atau kuliah ilmu Islam terapan yang saya bisa sampaikan. Akan dilanjutkan kepada teman saya. Saya Walidah Zurulanin akan melanjutkan presentasi ujian akhir semester ilmu Islam terapan tentang tauhid dalam transformasi sosial.
Pengertian tauhid. Tauhid menurut Islam adalah bahasa Arab yang diambil dari kata wahada, yuwahidu, tauhidan, yang secara sederhana dapat diartikan mengesahkan. Tauhid merupakan satu suku kata dari kata wahid dan kata ahad. Wahid berarti satu dan ahad yang berarti esa. Tauhid di dalam ajaran Islam berarti sebuah keyakinan akan keesaan Allah. Inilah inti dan dasar dari seluruh tata nilai dan norma Islam. Karena itu, Islam dikenal sebagai agama tauhid, yaitu agama mengesahkan Tuhan. Salah satu cabang ilmu Islam yaitu ilmu tauhid, yakin ilmu yang membahas segala kepercayaan yang diambil dari dalil-dalil keyakinan dan hukum-hukum di dalam Islam, termasuk hukum mempercayakan Allah. Tauhid sebagai cabang Islam dibagi menjadi 3. 1. Tauhid dalam rububiyah. Dalam Islam, hakikat manusia beragam adalah meyakini adanya Tuhan. Bentuk dari keyakinan itu adalah mengabadikan diri kepadanya dengan segenap anggota tubuh. 2. Tauhid dalam uluhiyah merupakan suatu penegasan bahwa Tuhan adalah Allah dan Muhammad adalah utusannya. Beriman terhadap uluhiyah Allah merupakan konsekuensi dari keimanan terhadap rububiyah. 3. Tauhid dalam asma wa sifat. Beriman bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang baik atau asmaul husna yang sesuai dengan keagungannya. Umat Islam mengenal 99 asmaul husna yang merupakan nama sekaligus sifat Allah. Tauhid sebagai dimensi metodologi dibagi menjadi 3. 1. Kesatuan. Tak ada peradaban tanpa kesatuan. Jika unsur-unsur peradaban tidak bersatu dan selaras satu dengan yang lainnya, maka unsur-unsur itu bukan membentuk peradaban, melainkan himpunan campur aduk. 2. Rasionalisme. Membentuk intisari peradaban Islam. Rasionalisme terdiri atas 3 aturan, yaitu: pertama, menolak semua yang tidak berkaitan dengan realitas. Kedua, menafikan hal-hal yang sangat bertentangan. Ketiga, terbuka terhadap bukti baru. 3. Toleransi. Penerimaan terhadap yang tampak sampai kepalsuannya tersingkap. Dengan demikian, toleransi relevan dengan epistemologi. Paradigma Al-Quran dalam perumusan teori sosial. Dalam pengertian ini, paradigma Al-Quran berarti suatu konstruksi pengetahuan yang memungkinkan kita memahami realitas sebagaimana Al-Quran memahaminya. Konstruksi pengetahuan itu dibangun oleh Al-Quran pertama-tama dengan tujuan agar kita memiliki hikmah yang atas dasar itu dapat dibentuk perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai yang normatif Al-Quran, baik pada level normal maupun sosial. Tetapi rupanya, konstruksi pengetahuan itu juga memungkinkan kita merumuskan desain besar mengenai sistem Islam, termasuk dalam hal sistem ilmu pengetahuannya. Paradigma sosial tentang transformasi nilai-nilai sosial. Salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah ideologi sosial adalah bagaimana mengubah masyarakat sesuai dengan cita-cita dan visinya mengenai transformasi sosial. Semua ideologi atau filsafat sosial menghadapi suatu pertanyaan pokok tentang bagaimana mengubah masyarakat dari kondisinya yang sekarang menuju kepada keadaan yang lebih dekat dengan tatanan idealnya. Sebagai sebuah ideologi sosial, Islam juga mendeviasi teori-teori sosialnya sesuai dengan paradigmanya untuk transformasi sosial menuju tatanan masyarakat yang sesuai dengan cita-citanya. Pemikiran Islam tentang transformasi masyarakat. Perkembangan teologi sebagai disiplin ilmu menjadikan masyarakat sebagai objek. Dalam kondisi masyarakat yang bobrok secara moral dan struktur di dalamnya, maka teologi atau tauhid
menjadi semangat pembebasan dengan cara membuat perubahan-perubahan radikal dan revolusioner. Transformasi tidak sengaja dapat terjadi karena pengaruh dari dalam masyarakat itu sendiri ataupun dari pengaruh dari luar. Misalnya dengan masuknya teknologi baru. Hidup pada zaman sekarang dituntut untuk jeli dalam melihat kondisi masyarakat dan bersatu padu, bahu-membahu dan berpartisipasi untuk melakukan aksi sosial demi keselamatan bangsa agar tidak jatuh dalam kegelapan. Kesimpulannya, tauhid artinya mengesahkan Allah. Tauhid merupakan dasar pedoman ajaran Islam. Tauhid di dalam kajiannya merupakan salah satu cabang ilmu yang diklasifikasikan menjadi beberapa, yaitu tauhid dalam rububiyah, tauhid dalam uluhiyah, dan tauhid dalam asma wa sifat. Sebagai intisari peradaban Islam, tauhid memiliki dua segi atau dimensi, segi metodologi dan konseptual. Al-Quran sebagai paradigma mengandung sejumlah teori besar yang perlu dielaborasi menjadi teori-teori middle rank. Dengan demikian, sumber ilmu pengetahuan dalam epistemologi Islam bukan hanya dari rasio dan dunia empirik, tapi juga dari wahyu sebagai salah satu kepentingan terbesar Islam sebagai sebuah ideologi. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi ujian akhir semester Ilmu Islam Terapan tentang fungsionalisasi tipologi manusia dalam Al-Quran. Pengertian struktur kepribadian manusia. 1. Kepribadian, keseluruhan pikiran, perasaan, dan tingkah laku, kesadaran dalam ketidaksadaran. 2. Struktur kepribadian, unsur-unsur atau komponen yang membentuk diri seorang secara psikologis. Struktur kepribadian manusia menurut Ujang Suwarman, karakteristik kepribadian digolongkan menjadi dua. 1. Kepribadian menggambarkan perbedaan individu. 2. Kepribadian menunjukkan konsisten dan kelangsungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang posisi paradigma ilmu Islam terapan. Pengertian paradigma ilmu Islam terapan. Paradigma ilmu Islam terapan merupakan pandangan seorang terhadap agama Islam ditentukan oleh pemahaman terhadap ajaran agama Islam itu sendiri. Sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai agama Islam yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam ajaran Islam secara kompleks. Paradigma ilmu Islam terapan dalam program studi kajian tentang keislaman selalu menarik perhatian bahwa akan selalu aktual untuk selalu diperbicarakan, tidak hanya di kalangan muslim sendiri, tetapi juga oleh kalangan non-muslim yang mempelajari agama Islam dari berbagai sudut pandang. Walaupun kalangan non-muslim memiliki motivasi yang berbeda, yang mayoritas hanya sebagai pengetahuan saja atau dikenal